Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 13 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu pokok keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Bintang Sunnah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-babul awal, yaitu al-imanu billah. Bab yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah sampai kepada al-faslu tsani, tauhidul uluhiyah. Fasal yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan di dalam fasal yang kedua kita sudah sampai kepada al-mabhatsus tsani, yaitu wujubu ifradillahi bil ibadah. Kita sampai kepada pembahasan yang kedua, kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan di dalam pembahasan yang kedua ini kita membahas sub pembahasan, yaitu makna al-ibadah, makna ibadah.
Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah, yaitu yang pertama al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membicarakan syarat liqabulil amal, yaitu syarat ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat diterimanya amal ibadah. Dan kita sudah bahas syarat yang pertama al-ikhlas fiha lil ma'bud, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Kemudian yang kedua, kita juga sudah memulai membahas dalil-dalil tentang syarat yang kedua, al-mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah tersebut. Nah, kita lanjutkan sekarang membaca di halaman 30 yang berbahasa Arab dan di halaman 46 yang berbahasa Indonesia. Saya bacakan bahasa Arabnya. Penulis Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili dan Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad Al-Suhaimi hafizahumullah ta'ala berkata, wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, ay mardudun alaih. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kita yang tidak termasuk di dalamnya, niscaya hal itu akan ditolak dan ditolak. baik. Ini adalah dalil yang dibawakan oleh penulis tentang bahwa syarat diterima amal ibadah adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah apapun yang dikerjakan oleh seorang muslim, yaitu baik itu ibadah qauliyah, ucapan seperti membaca Quran, berdoa, amar ma'ruf nahi munkar, berzikir, maka harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti ibadah tersebut nanti dikategorikan sebagai perbuatan ihdas, yaitu perbuatan yang mengada-ngada. Dan perbuatan yang mengada-ngada yang berkaitan dengan ibadah dan tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diancam ibadah tersebut tidak diterima. Jadi ini dalil, dan di situ sisi pendalilannya bahwa ibadah yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wajib mutaba'ah, wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika ada amalan yang tidak mutaba'ah, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini
menunjukkan bahwa wajib mutabah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada perkara-perkara yang dijelaskan oleh para ulama di dalam perkara bid'ah. Karena ini sekarang kita berbicara tentang bid'ah, maka ada perkara-perkara yang harus kita bahas tentang bid'ah. Di antara perkara-perkara tersebut adalah apa pengertian bid'ah. Maka pengertian bid'ah secara bahasa adalah asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Yang artinya sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, ini arti bid'ah secara bahasa, sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Ini arti bid'ah secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu namanya Al-Badi'. Salah satu namanya Al-Badi'. Kenapa? Karena Allah Maha mencipta sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Yang artinya Allah Maha Pencipta langit-langit dan bumi. Allah di sini memakai kata badi' karena arti bid'ah adalah sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Belum ada contoh bumi sebelumnya, belum ada contoh langit sebelumnya. Nah, ini contoh, ini arti bid'ah secara bahasa. Adapun arti bid'ah secara istilah syariat adalah kita ambilkan dari perkataan para ulama, di antaranya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Beliau mengatakan bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah tariqah fid din, tata cara, kalau bahasa kerennya itu framework, ya, framework, metodologi, tata cara, metodologi dalam urusan agama. Nah, bid'ah selalu berkaitan dengan agama. Yang dibuat baru, dia pasti baru. Tudahi syariah, yang menyerupakan diri dengan syariat, yang menyerupai syariat padahal bukan syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan mengerjakannya adalah untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan dari definisi tadi ada 4 unsur yang mencakup pengertian bid'ah. Pertama, berkaitan dengan urusan agama.
atau ibadah. Yang kedua, jadi bukan berkaitan dengan urusan adat kebiasaan, tidak berkaitan dengan urusan pakaian, tidak berkaitan dengan urusan alat transportasi, kecuali yang diatur di dalam syariat Islam. Yang kedua, pasti baru, dibuat-buat yang baru, mukhtara'ah. Yang ketiga, menyerupai syariat tapi bukan dari syariat Islam, bukan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, melakukannya karena ada unsur ingin berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah bid'ah. Makanya tadi kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa," siapa saja yang berbuat ihdaats. Ihdaats tadi unsur baru. Fi amrina hadza, dalam urusan kami, yaitu dalam urusan agama. Ma laysa minhu, yang bukan darinya. Dia menyerupai syariat tapi bukan darinya, bahwa maka amalannya tersebut tertolak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bid'ah hukumnya haram. Nah, ini juga penjelasan sekaligus bantahan bagi orang-orang yang berpendapat ada bid'ah hasanah, lalu dia berhujjah bahwa tidak ada dalam agama Islam hukum bid'ah. Yang ada hukumnya itu haram, makruh, mubah, sunnah dan wajib, mandub dan wajib. Maka kita katakan, betul ya akhi, bid'ah itu adalah sebuah perbuatan, nama dari sebuah perbuatan, dan hukumnya haram. Sama seperti misalkan minum khamar, dia nama sebuah perbuatan maksiat dan hukumnya haram. Sama kalau kita katakan minum khamar maksiat, lalu dia bantah kita, oh maksiat itu bukan dari hukum syariat Islam. Betul, maksiat itu bukan hukum syariat Islam. Hukum itu cuma ada 5. Haram, makruh, mubah, mandub, dan wajib. Tidak ada maksiat. Nah, sama itu dia juga berdalil dengan begitu. Tidak ada bid'ah. Nah, kita katakan bahwa bid'ah itu adalah nama sebuah perbuatan yang diada-adakan menyerupai syariat dan berkaitan dengan urusan ibadah. Itu namanya adalah bid'ah. Hukumnya apa? Haram. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kasihan orang awam dikibulin oleh orang-orang yang mengusung adanya bid'ah hasanah. Sampai-sampai pengibulannya itu pengibulan yang sangat rendah gitu. Ya. Alasan yang sangat rendah. Ini kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat, perbuatan ini adalah hukumnya bid'ah, maka jawablah bahwa tidak ada dalam hukum fikih Islam nama hukumnya bid'ah. Karena hukum fikih Islam hanya mengenal 5 hukum, kata mereka begitu, yaitu haram, makruh, mubah, mandub, wajib. Tidak ada hukum namanya bid'ah. Maka kita katakan, wahai saudaraku, jangan mengelabui umat begitu. Itu alasan paling rendah untuk membantah kullu bid'atin
dhalalah, setiap bid'ah sesat. Itu alasan yang paling rendah. Kita katakan perbuatan ini adalah hukumnya bid'ah, maksudnya perbuatan ini adalah dari jenis bid'ah. Hukumnya apa? Haram. Begitu. Haram berdasarkan ayat Quran. Di antara ayat Quran yang menyebutkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhati-hati, karena mereka bisa tertimpa musibah di dunia, yaitu kesyirikan, atau tertimpa di akhirat siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 63. Kemudian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang kita baca tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Apa bedanya dengan riwayat yang pertama? Riwayat yang pertama yang membuat sesuatu yang baru. Nanti orang yang berbuat bid'ah mengatakan, oh enggak, saya cuma ikut-ikutan, saya bukan pelopor, saya bukan pembuat, gitu ya. Maka kita katakan, kalau begitu ada riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Dan di sana ada hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang mengada-ngada. Ini dalil menunjukkan haramnya perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Begitu juga dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yad'a bid'atah. Allah Subhanahu wa taala menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang melakukan perbuatan bid'ah sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena dia merasa benar di dalam perbuatannya tersebut. Nah, ini dalil tentang haramnya perbuatan bid'ah. Kemudian perbuatan bid'ah haram juga dilihat dari beberapa sisi dari keburukan perbuatan bid'ah itu. Yang pertama, perbuatan bid'ah berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu, karena dia berarti menyatakan bahwa ada amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan amalan bid'ah ini. Berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang kedua, dia berarti mendustakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna ad-dina al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kuridai atas kalian, kusempurnakan bagi kalian nikmatku dan kuridai atas kalian agama kalian, dan al-yawma akmaltu lakum dinakum,
hari ini ku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan ku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan ku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sempurna dan bid'ah mengoreksi kesempurnaan. Berarti bid'ah mendustakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, haramnya bid'ah dilihat dari sisi buruknya bid'ah. Yang ketiga adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti dia telah mencela syariat Islam. Karena berarti ada amalan yang lebih baik dari yang sudah disyariatkan. Yang keempat, pelaku bid'ah mencela kaum muslimin setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berarti kalau ada bid'ah berarti ada orang-orang sebelum bid'ah itu ada, berarti kurang ibadahnya. Ya, contoh sekarang nih, selawat, joget, dangdut sambil musik. Kalau itu dikatakan bid'ah hasanah, maka berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan imam yang 4 kurang agamanya. Karena belum pernah berselawat sambil dangdutan, musikan, joget, bercampur laki-laki perempuan. Ya, itu berarti pelaku bid'ah mencela amalan-amalan orang sebelumnya, bahwa amalan ikam belum sempurna, kami yang lebih sempurna. Nah, ini menunjukkan haramnya perbuatan bid'ah. Dan yang lebih parah lagi, jika bid'ah tersebar, maka berarti sunnah akan hilang. Nah, di sini haramnya perbuatan bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti bid'ah memecah belah umat Islam. Bid'ah memecah belah umat Islam. Bid'ah membuat amalan tertolak. Bid'ah membuat sulit bertaubat. Bid'ah dilaknat oleh Allah. Bid'ah diancam tidak minum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini semua adalah menunjukkan haramnya perbuatan bid'ah tersebut. Nah, kenapa kita masalah bid'ah? Karena kita berbicara tentang tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan ibadah, saat kita beribadah harus sesuai dengan sunnah dan tidak boleh sesuai dengan bid'ah. Karena salah satu syarat diterimanya amal ibadah adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Baik. Kemudian ada satu yang ingin saya sampaikan pada ikhwan yang sering ditanyakan juga, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dalam seluruh perbuatan beliau kita dianjurkan untuk mengikutinya, ataukah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan untuk mengikutinya hanya dalam perkara-perkara syariat. Saya beri contoh misalkan, apakah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan juga dalam perkara-perkara adat kebiasaan? Adat kebiasaan. Contoh, cara makan, cara minum, cara duduk saat makan, cara berpakaian, potongan rambut.
apakah juga kita disyariatkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan bahwa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan-perbuatan beliau dibagi menjadi 3. Ya, ini perhatikan baik-baik. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan-perbuatan beliau dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perbuatan beliau yang berkaitan dengan syariat. Yang berkaitan dengan syariat. Maka yang seperti ini, seperti misalkan perbuatan wudu, perbuatan sholat, perbuatan haji, maka yang seperti ini kita mengikuti beliau. Baik nanti hukumnya secara fikih itu adalah wajib atau hukumnya secara fikih adalah sunnah. Kita mengikuti beliau dalam perbuatan-perbuatan yang merupakan syariat Islam. Ini adalah perbuatan pertama dari perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perbuatan yang kedua adalah perbuatan yang disebut dengan al-af'al al-jibilliyah. Al-af'al al-jibilliyah, perbuatan-perbuatan manusiawinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti misalkan berdirinya Rasulullah, duduknya Rasulullah, makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minumnya, tidurnya, bernaungnya, berjalannya, menyisir rambutnya, memanjangkan rambutnya, memendekkan rambutnya, berpakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau lakukan itu sebagai manusia. Nah, apakah ini mengikuti atau tidak? Jawabannya adalah ada 2 bagian akan hal ini. Yang pertama, apabila diatur oleh syariat, maka disyariatkan untuk mengikuti beliau dalam aturan tersebut. Meskipun perkara manusiawinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan laki-laki pakaiannya di atas 2 mata kaki. Perempuan pakaiannya berhijab. Nah, ini perkara pakaian, perkara manusiawi, perkara yang berkaitan dengan adat. Tetapi ketika ada batasan-batasan, kita mengikutinya sesuai dengan yang disyariatkan. Seperti makan perkara manusiawi, minum perkara manusiawi. Tetapi ketika ada batasan-batasan, maka kita mengikutinya. Ini adalah jenis yang pertama. Nah, apabila perbuatan-perbuatan manusiawi tidak ada berkaitan dengan pensyariatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya karena beliau sebagai manusia, layaknya manusia, maka pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, tidak disyariatkan mengikuti. Tidak disyariatkan mengikuti. Seperti misalkan naik onta
untuk berhaji. Hajinya disyariatkan. Naik ontanya tidak disyariatkan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan manusiawi beliau, adat kebiasaan beliau pada waktu zaman itu. Tidak dikatakan sunnah Nabi naik onta untuk berhaji. Paham ya? Nah, itu dia. Contoh yang lain lagi, memakai surban. Maka ini adalah perkara jibilliyah, perkara yang berkaitan dengan manusiawinya Rasulullah SAW. Karena pada zaman itu kebiasaan orang Arab adalah memakai surban. Apakah dikatakan memakai surban sunnah Rasulullah SAW yang disyariatkan untuk diikuti? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang berkaitan dengan adat kebiasaan orang Arab di zaman dahulu. Dan Rasulullah SAW memakainya karena mengikuti kebiasaan pakaian kaumnya. Tapi Ustaz, bukankah ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan memakai surban? Maka jawabannya, sependek pengetahuan saya, ada 9 atau 8 hadis, seluruhnya adalah lemah. Nah, paham ya sekarang ya? Nah, cuma perkara jibiliyah apabila dikerjakan karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini diganjar pahala atas cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, pakai cincin, perkara jibiliyah. Lalu dia pakai. Kenapa kamu pakai? Ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena saya cinta kepada beliau. Maka dia diganjar bukan karena atas pemakaian cincinnya, tetapi atas cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimaklumi ini? Nah, itu. Jadi perbuatan Rasul ada yang perbuatan pensyariatan dari Allah, maka itu kita mengikutinya. Nanti hukumnya apa? Wajibkah sunnah? Sesuai dengan hukum fikih dalam perbuatan tersebut. Paham ya? Contoh salat wajib, berarti wajib kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah berarti sunnah kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua adalah perbuatan apa tadi namanya? Al-af'al al-jibilliyah. Perbuatan-perbuatan berupa manusiawi. Perbuatan berupa manusiawi dibagi menjadi dua. Apabila ada dalil pensyariatannya meskipun berupa manusiawi, maka disyariatkan untuk mengikutinya. Tetapi apabila perbuatan-perbuatan manusia tidak ada batasan untuk mengikutinya, tidak ada berkaitan dengan syariat, maka pada saat itu tidak dikatakan sunnah mengikuti apa? Perbuatan tersebut. Karena Rasulullah SAW berbuat itu karena berupa beliau sebagai manusia. Contoh misalkan makan, beliau suka sayuran. Ada sayuran namanya dubba. Ya, dubba saya ambilkan contohnya. Dubba itu apa? Dubba itu kalau di kita tuh waluh. Nah ini saya ambil waluh, sejenis waluh itu dubba namanya. Dia ada bermacam-macam. Saya contohkan kepada Bapak.
Nah, ini dubba, waluh. Ya, labu, ya. Jadi orang Banjar rabah waluhnya. Rabah waluh. Nah, ini juga dubba. Nah, ini digangan ya, man, tambahi daging. Ya. Ini sejenis labu-labu itu. Ya. Ini makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, timbul pertanyaan sekarang, apakah kita disunnahkan mencintai makanan ini? Nah, ini yang kita bisa salahkan. Maka jawabannya apa tadi? Dia adalah perbuatan jibiliyah, manusiawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum ada batasan syariatnya untuk memakan itu. Artinya keutamaan makan dubba nggak ada. Ya, berarti dia adalah murni manusiawi. Rasulullah SAW menyukainya karena mudah dikunyah, langsung bisa masuk, tidak banyak mengunyah. Nah, kita mengikutinya tidak disunnahkan. Tetapi kalau kita mengikuti memasak ini karena Rasulullah SAW menyukainya, maka saya menyukai atas sukanya Rasulullah SAW, maka kita diganjar pahala atas sukanya kita kepada kesukaan Rasulullah SAW, bukan karena dubbanya, sunnah. Paham ya? Nah, begitu. Rambut panjang seini. Ya, rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ila syahmati udhunai. Syahmah itu ini, rambut beliau panjang. Apakah sekarang kalau orang ingin mengamalkan disebut sebagai mengamalkan sunnah kalau berambut panjang? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat adalah tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya adalah karena muqtada al-jibilliyah, konsekuensi beliau sebagai seorang manusia. Di zaman tersebut panjang-panjang rambutnya. Ya, tapi cuma sampai segini saja. Ya. Tidak sampai ke belakang seperti yang sekarang terlihat beberapa orang public figure panjang-panjang rambutnya dengan dalih bahwa itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan maksimal sampai bahu. Ya. Lalu juga ini yang kadang-kadang aneh, bertabaruk dengan rambut Rasulullah SAW panjangnya sekian, itu kayak apa itu kisahnya? Ya kan? Ada konon ceritanya ada rambut Rasulullah SAW panjang, itu bagaimana itu panjang sekali, 1,5 meter lu, gimana Rasulullah SAW panjang seperti perempuan? Enggak mungkin. Nah itu. Apakah panjang rambut kita disunahkan untuk memanjangkan rambut? Maka jawabannya itu adalah dikerjakan oleh Rasulullah SAW sebagai muqtada al-jibilliyah, konsekuensi beliau sebagai manusia. Karena kebiasaan orang Arab kalau ingin potong rambut itu umrah atau haji. Ya. Jadi kalau potong rambut itu umrah atau haji. Dan itu saya sering perhatikan para masyayikh, kalau seandainya rambutnya panjang, berarti sebentar lagi haji atau umrah. Jarang beliau potong rambut ke salon-salon gitu. Umrah atau haji. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini permasalahan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis berkata, "Fala ibrata bil amali ma lam yakun khalisan shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullahu fi qawlihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Hud al-ayah as-sabi'ah atau surat al-Mulk al-ayah as-thaniyah. Akhlasuhu wa aswabuhu. Qila ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu? Qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalisu ma kana lillah was sawabu ala ma kana ala sunnah. Wa min al ayatil jami'ah
لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Nah. Maka tidak ada gunanya suatu amalan selama amalan itu tidak memiliki ikhlas karena Allah serta tidak benar berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat dia berdua kembali ke bahasa muamalah Al-Mut ayat 7 dan Al-Mut ayat 2, yaitu agar dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya, maka beliau berkata maknanya adalah yang lebih ikhlas dan yang lebih benar. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Abu Ali, apakah yang dimaksud dengan yang lebih ikhlas dan yang lebih benar? Beliau menjawab, sesungguhnya suatu amalan walaupun sudah ikhlas namun belum benar, niscaya tidak diterima. Dan sebaliknya walaupun sudah benar namun belum ikhlas, niscaya juga tidak akan diterima. Sehingga ia benar-benar ikhlas serta benar. Yang disebut amalan ikhlas adalah yang dilakukan karena Allah, sedangkan yang benar adalah yang berdasarkan kepada as-sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara ayat-ayat yang menyebutkan kedua syarat di atas secara bersamaan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Kahf ayat 110 yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia merusulkan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Taib. Nah, ini penekanan atas dua syarat diterima amal ibadah. Amal ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat ini. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus shawab. Ikhlas artinya ibadah yang dikerjakan karena hanya ingin berharap pahala dari Allah. Shawab yang artinya ibadah yang dikerjakan sesuai dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau penulis membawakan perkataan riwayat dari seorang tabi'i, Al-Fudail ibn Iyad, seorang tabi'i yang disebut-sebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, Al-Fudail ibn Iyad. Beliau ketika menafsiri ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik bukan yang paling banyak, bukan yang paling banyak menangis, bukan yang paling banyak yang paling uyuh, bukan yang paling lelah, tetapi yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas adalah amal yang dikerjakan hanya ingin berharap pahala dari Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Paling benar amal ibadah yang dikerjakan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua syarat ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisah. Ikhlas saja tidak cukup tanpa mutaba'ah, mutaba'ah tidak cukup tanpa ikhlas. Dan ini dua inilah tafsiran dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang kalau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka berarti asyhadu an la ilaha illallah sama dengan ikhlas, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama dengan mutaba'ah. Jadi dua syarat ini adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah berarti ibadahnya harus ikhlas. Orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti ibadahnya harus mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya itu saling mengikat satu dengan yang lainnya, tidak boleh terlepas. Ya. Jadi misalkan yang penting kan ikhlas. Asalkan ikhlas berselawat
bedangdutan, joget, kada jadi masalah. Yang penting ikhlas hatinya dulu. Nah, ini nggak bisa. Harus ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ulun sering kasih contoh itu? Karena ulun lihat jarang yang menasihati. Karena itu bukan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara bersolawat adalah dengan solawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kalau di luar solat, ya, dengan penuh kekhusyuan, penuh ketundukan, bukan sambil nyanyi, sambil joget, sambil ngibar-ngibar bendera, bercampur aduk laki-laki perempuan, bukan sambil goyang koplo, ya bukan. Ibadah salawat adalah ibadah yang agung. Ya, baik. Kita masuk sekarang kepada al-matlabus tsani, sub pembahasan yang kedua di dalam pasal yang kedua, yaitu di dalam pembahasan pembahasan yang pertama, ya, di dalam pembahasan yang kedua juga. Sub pembahasan kedua dalam pembahasan kedua. Jadi sub pembahasan kita adalah wujubu ifradillah bil ibadah. Jadi saya terangkan dulu, ya. Makanya saya tadi dari awal mengulang dari awal, kan ringkas. Bab yang kita bahas, bab pertama, beriman kepada Allah. Di dalam bab pertama ini ada pasal 1, ada pasal 2. Pasal 2 yang kita bahas. Pasal 2 adalah tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Pasal kedua ini di dalamnya ada pembahasan 1, pembahasan 2. Pembahasan 2 yang kita bahas yaitu wujubu ifradillah bil ibadah, kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, pembahasan kedua ini ada subnya. Salah satu subnya yang kita bahas sekarang ini yaitu zikru ba'di anwa'il ibadah, penyebutan sebagian macam-macam ibadah. Kenapa larinya kepada ibadah? Kan berbicara tentang Allah. Karena kita membicarakan tentang Allah dari sisi ibadahnya. Wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, ibadah-ibadah itu macamnya apa saja? Nah, ini yang kita bicarakan sekarang, gitu ya. Harus kerangka berpikirnya harus terstruktur gitu. Jadi mudah kita memahaminya. Karena antum tidak pegang buku, jadi seorang ustadz yang harus lebih aktif untuk menjelaskan. Ini kita bicara di mana nih ustadz ini? Ya, sedang mengkaji apa sih ustadz ini gitu. Baik. Kita baca sekarang. Al-ibadatu anwa'uha katsiratun, fa kullu 'amalin salihin yuhibbuhu Allahu wa yardahu qawliyyin aw fi'liyyin zahirin aw batinin fahuwa naw'un min anwa'iha wa fardun min afradiha. Wa fima yali dzikru ba'dil amthilati 'ala dzalik. Nah, pembahasan kedua, macam-macam ibadah. Ibadah itu banyak sekali jenisnya, karena setiap amalan soleh yang dicintai dan diterima oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin, merupakan salah satu unit dari jenis padanya. Berikut ini akan disebutkan beberapa contoh dari macam-macam ibadah tersebut. Baik, sebelum kita menyebutkan contoh-contoh ibadah, maka kita sudah menyebutkan apa itu makna ibadah di awal, ya. Ibadah itu artinya dzul wal khudu' ma'a kamalil mahabbati wal ta'zim. Menghinakan diri, merendahkan diri, disertai dengan kesempurnaan rasa cinta dan pengagungan, itulah ibadah. Disertai dengan kecintaan dan pengagungan yang sempurna, itulah ibadah. Nah, sekarang contoh-contohnya. Ibadah itu ada yang ucapan, ada yang perbuatan.
Ya. Ada yang lahir nampak dilihat oleh manusia, ada yang di dalam qalbu batin. Nah, contoh-contohnya sekarang. Awalan, famin anwa'il ibadah ad-du'a bi naw'aihi du'a'il mas'alah wa du'a'il ibadah. Qala Allah Ta'ala fad'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Wa qala Ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wa qala ta'ala wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Faman da'a ghayra Allah 'azza wa jalla bi syai' lam yaqdir 'alayhi illa Allah fa huwa musyrikun kafir sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayitan. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi misl an yaqula ya fulan at'imni aw ya fulan asqini wa nahwi dhalika fala shay'a alaihi wa man da'a maytan aw ghaiban bimithli hadha fa innahu musyrik li'anna al-mayta wal ghaiba la yumkinu an yaquma bimithli hadha. Nah, yang pertama di antara bentuk ibadah adalah doa dengan kedua jenisnya, yaitu doa masalah, yaitu doa permintaan, dan doa ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 14 yang artinya maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Baik, kita sambil jelaskan ya. Doa secara bahasa an-nida wa talab, panggilan dan permintaan. Ini secara bahasa. Ya, doa secara bahasa artinya an-nida wa talab. Adapun doa secara istilah syariat maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwa doa adalah su'alullah taala talabu ma yanfa' ad-da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu aw daf'i. Artinya meminta sesuatu yang bermanfaat dan meminta sesuatu yang menghilangkan dari keburukan atau menahan dari keburukan. Itulah yang disebut dengan doa. Ya. Itu yang disebut dengan doa. Meminta sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang berdoa dan meminta sesuatu yang mengangkat keburukan dari orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu arti doa, itu istilah doa. Nanti akan dijelaskan. Doa itu ada dua macam, doa masalah, permintaan, dan doa ibadah. Nanti akan dijelaskan. Nah, lanjut. Dan dalam surah Al-Jin ayat 18 artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Nah. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 5-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Baik. 3 dalil dibawakan oleh penulis sebagai dalil bahwa doa adalah ibadah. Dan kalau doa adalah ibadah, maka tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Salah satu jenis ibadah adalah apa? Doa. Dalilnya yang pertama surat Ghafir ayat 14. Fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka berarti tidak mengerjakan tauhid
Iya. Begitu cara berpikirnya ya. Mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, yaitu doa. Ayat yang kedua dalilnya surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, maka janganlah berdoa kepada seorang pun bersamaan berdoa kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Dan doa jika dia adalah ibadah maka harus ditauhidkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Enggak boleh. Kemudian surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6, dalil yang ketiga, Siapakah di sini para ulama mengatakan su'alun litakrir, pertanyaan untuk menetapkan, dan maknanya adalah peniadaan. Jadi kalau seandainya siapakah diganti dengan tidak ada, cocok. Ya, tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa yang berdoa kepada selain Allah itu sesat dan paling sesat? Ya. Satu, karena selain Allah tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Yang kedua, karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan doa orang yang berdoa kepadanya. Yang ketiga, karena selain Allah akan mengkafiri doanya orang yang berdoa kepadanya. Nah, itu dia. Makanya orang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah orang-orang yang sesat. Nah, maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, serta memohon kepadanya sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh selain Allah, berarti ia telah menjadi musyrik dan kafir. Namun tidak mengapa bila seseorang meminta kepada orang lain yang masih hidup sesuatu yang mampu dilakukannya, seperti ungkapan, "Wahai fulan, tolong beri saya makan," atau "Wahai fulan, tolong beri saya minum," dan yang seumpamanya. Sedangkan orang yang meminta permintaan seperti di atas kepada orang yang sudah mati atau yang berada di tempat jauh atau gaib, maka sesungguhnya ia telah musyrik. Karena hal yang demikian itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, oleh orang yang sudah mati dan yang berada di tempat yang jauh. Baik. Sekarang para ikhwah, kita ingin membicarakan pembagian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala baik itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini syirik akbar. Ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal, sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik akbar. Gitu ya. Yang kedua, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang disanggupi oleh yang masih hidup, maka ini adalah diperbolehkan. Berdoa kepada selain Allah tentang sesuatu
yang disanggupi oleh makhluk yang masih hidup, maka ini diperbolehkan. Contoh misalkan, saya minta minum, saya minta makan kepada antum, boleh nggak? Boleh. Dan itu disebut berdoa. Berdoa kepada selain Allah, sesuatu yang disanggupi oleh makhluk yang masih hidup, maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Karena tadi penulis mengatakan di sini, barang siapa yang berdoa kepada orang yang masih hidup dengan sesuatu yang disanggupi, seperti ya fulan berikan saya makan, ya fulan berikan saya minum, maka ini adalah boleh. Yang ketiga, berdoa kepada selain Allah yang sudah mati atau yang tidak ada, maka ini tidak boleh, dan ini adalah syirik akbar juga. Ya, contoh, seseorang berkata, wahai wali fulan yang sudah mati, berikan saya makan, berikan saya minum, berikan saya anak, berikan saya ketenangan hati, maka ini adalah haram. Atau orangnya dikira masih hidup tapi gaib. Seperti ya siapa? Nabi Khadir. Dikira masih hidup tapi gaib, tidak ada. Nah, ini juga syirik akbar. Atau seperti orang Syiah Rafidhah meminta kepada Imam Mahdi, dikira masih hidup tapi gaib, tidak ada wujudnya. Nah, berdoa kepadanya syirik akbar. Ya. Nah, itu 3 pembagian. Yang pertama, saya ulangi, apa tadi? Meminta berdoa kepada selain Allah tentang sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka berdoa ini syirik akbar. Baik yang dimintai, yang didoai masih hidup, sudah mati, atau gaib, tidak ada. Semuanya yang kalau berdoa kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, baik yang didoai masih hidup, yang didoai masih sudah meninggal atau gaib, maka ini syirik akbar. Contoh, Anda minta kepada Pak Wawan sekarang, Pak Wawan berikan saya ketenangan hati. Ini syirik akbar. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan ketenangan hati kecuali Allah. Padahal Pak Wawannya masih hidup. Paham ini ya? Pokoknya sesuatu, berdoa kepada selain Allah untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang didoai itu baik masih hidup atau yang sudah meninggal atau yang gaib, baik dia nabi, malaikat, jin, ya, maka ini syirik akbar. Yang kedua, berdoa kepada selain Allah yang masih hidup, tetapi yang masih hidup ini sanggup mengerjakannya, maka ini hukumnya apa? Boleh. Wahai fulan, tolong ambilkan baju saya, boleh enggak? Boleh. Wahai fulan, kasih saya duit. Dia mampu, boleh enggak? Boleh. Ini namanya juga berdoa. Yang ketiga, berdoa kepada selain Allah yang sudah mati atau yang gaib, maka ini syirik akbar. Termasuk di dalamnya berdoa minta syafaat kepada Rasulullah. Berdoanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah SAW. Bisa dipahami ini? Meskipun nanti di hari kiamat Rasulullah SAW memiliki syafaat. Ya. Karena Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah wahai Muhammad SAW, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Maka mintalah kepada Allah, bukan minta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, itu 3 pembagiannya, ya. Ulun ingin puas dulu kepada kalian. Coba kepada Bapak Ibu maksud saya. Silakan, ada yang mengulangi 3 tadi. Selain Ustadz nanti. Nah, ayo Pak. 1, berdoa kepada selain Allah tentang sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, baik kepada orang yang masih hidup atau mati atau gaib. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya syirik. Nama perbuatannya syirik akbar, hukumnya haram. Nama perbuatannya syirik akbar, hukumnya haram. Yang kedua, berdoa kepada selain Allah yang masih hidup dan disanggupi. Maka nama perbuatannya apa? Minta sesuatu, hukumnya boleh. Yang ketiga, berdoa kepada selain Allah dan selain Allahnya sudah mati atau gaib, maka syirik akbar dan hukumnya haram. Alhamdulillah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sedikit lagi tentang doa. Fa du'aul mas'alah huwa su'alullah wad du'a'u naw'an, du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Fa du'aul mas'alah huwa su'alullah min khairid dunya wal akhirah, wa du'aul ibadah yadkhulu fiha kullu al-qurubat adh-dhahirati wal batinah, لأن المتعبد لله طلب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعي يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم. Doa itu ada 2 macam, yaitu doa masalah berupa permohonan dan doa ibadah berupa peribadahan. Doa masalah yaitu permohonan ialah berdoa meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan doa ibadah terdapat di dalamnya semua kurban, yaitu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Karena setiap orang yang beribadah kepada Allah secara langsung ataupun tidak, berarti yang meminta kepada Rabbnya supaya ibadahnya tersebut diterima dan diberi pahala. Dan setiap ayat dalam Al-Quran yang mengandung perintah berdoa kepada Allah, larangan berdoa kepada selainnya, dan yang berisi sanjungan terhadap orang yang berdoa, semuanya mencakup doa masalah dan doa ibadah. Nah, itulah macam doa. Ada doa masalah, doa minta. Minta apa saja. Yang kedua, doa ibadah. Doa ibadah itu ibadah apapun disebut doa. Seperti seseorang mengucapkan zikir, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Maka dia sedang berdoa. Kenapa? Karena dalam ucapan doa itu dalam ucapan zikir tersebut dia minta pahala. Orang berzikir pagi misalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Pahalanya adalah diampuni dosanya walau sebanyak buih di lautan. Maka meskipun dia sedang berzikir tidak meminta, tetapi sebenarnya dia sedang berdoa. Makanya disebut dengan doa ibadah. Orang mau nyembelih kurban, dia sedang berdoa itu, tapi jenis doanya apa? Doa ibadah. Doa ibadah. Karena ketika dia menyembelih, berkurban, dia ingin pahala dari Allah, maka sebenarnya dia sedang berdoa minta pahala. Nah, timbul mungkin pertanyaan, Ustaz, apa faedahnya para ulama membagi doa itu menjadi 2? Doa ibadah dengan doa masalah. Jawabannya adalah, nih perhatikan baik-baik. Faedahnya adalah karena sebagian orang mengatakan kalau minta kepada Allah, kalau minta iya, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Tapi kalau doa ibadah, maka yang penting niatnya.
Ya, yang penting niatnya. Adapun ucapannya ini kepada selain Allah tidak mengapa. Yang penting apa? Niatnya. Maka kita katakan dua-duanya adalah doa. Yang satu doa permintaan, yang satu doa ibadah. Dua-duanya harus sesuai dengan petunjuk, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Saya beri contoh mudahnya. Kata mereka, berdoa kepada Allah minta sesuatu, ya kita sepakat bahwa kita harus minta kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Tapi kalau seandainya sedang berdoa ibadah, maka tidak mesti harus lisannya minta kepada Allah. Yang penting hatinya minta kepada Allah. Saya beri contoh, makanya ada kisah-kisah dalam dunia tasawuf ya. Ada orang melewati sungai, maka dia menyebutkan wali, ya wali fulan selamatkanlah, ya wali fulan selamatkanlah. Kata mereka, kita bukan sedang berdoa permintaan, tapi kita sedang berdoa ibadah. Lisannya mungkin meminta kepada selain Allah, tapi yang penting hatinya bersandar kepada siapa? Allah. Bingung loh pian? Nah, itulah dunia mereka tuh. Ya. Apa susahnya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itu para ikhwah, itu doa ibadah dan doa mas'alah. Dua-duanya wajib beribadah, wajib sesuai ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan sepertinya ini saya hanya datang nanti Januari kalau tidak salah. Ya. Karena November ada Ustaz Syukron, ada pernikahan, jadi jadwal kesini tidak ada. Desember ulun insyaallah umroh. Nah, Januari berarti. Jadi kalau 2 bulan itu ada ustaz tamu nanti ingin diisi oleh ustaz tamu, dipersilahkan. Ya. Itu dia. Nah, ya itulah ngalihnya kajian sebulan sekali ya. Baik, pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang berdoa dengan bertawasul kepada Nabi? Contoh, ya Allah, dengan berkunjungnya saya ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah doa saya. Begini para ikhwan, tawassul artinya adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar cepat kabul doa. Itu namanya tawassul. Mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar cepat kabul doa. Tawassul yang sesuai dengan syariat ada 3. Yang pertama, dalam berdoa mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Seperti misalkan kita ingin minta rahmat, maka kita sebutkan ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Sebutkan nama Allah Rahman, Rahim. Kita ingin dapat rezeki, kita sebutkan ya Razzaq, urzuqni. Kita ingin dapat ampunan, maghfirah, ya Ghafur, ighfirli. Nah, ini namanya tawassul dengan nama Allah yang husna. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh. Yaitu apa? Kita kerjakan amal saleh, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan setelah beramal saleh tersebut. Misalkan Allah berfirman, "Innana amanna faghfir lana." Ya Allah, kami telah beriman, ampuni dosa kami. Iman adalah amal saleh. Kemudian yang kedua, ampuni dosa kami. Bertawassul dengan amal saleh. Kita bersedekah, kemudian berdoa kepada ya Allah, ulun sudah bersedekah, sembuhkan penyakit ulun. Boleh itu. Ya, namanya bertawassul dengan amal saleh. Nah, sama juga ini pertanyaan.
berziarah kubur adalah amal saleh. Apalagi kuburannya yang diziarahi adalah kuburan Rasulullah SAW. Salah satu dari 3 kuburan, yang disyariatkan untuk diziarahi di dalam kota Madinah. Yang pertama, kuburan Nabi dan 2 sahabatnya. Yang kedua, kuburan Baqi'. Yang ketiga, kuburan syuhada Uhud. Jadi di kota Madinah itu ada 2 masjid, 3 kuburan yang disyariatkan untuk diziarahi. 2 masjid, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. 3 kuburan. Kuburan pertama kuburan Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya. Yang kedua kuburan Baqi', dan yang ketiga kuburan syuhada Uhud. Nah, itu amal saleh. Maka dia boleh berdoa kepada ya Allah dengan berkunjungnya saya ke makam Rasulullah, kabulkanlah doa saya. Boleh saja. Kenapa? Karena dia mengerjakan amal saleh, bertawassul dengan amal saleh. Dia tidak meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau lafadznya seperti ini boleh. Karena ini bertawassul dengan amal saleh. Kemudian yang ketiga adalah bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup dan sanggup berdoa. Ya, bukan yang tadi dikira masih hidup tapi gaib. Nah, ini enggak boleh. Ya. Contoh misalkan saya minta didoakan oleh Bapak Mas Yoga, tolong doakan saya. Boleh. Masih hidup, beliau ada di depan kita dan bisa berdoa untuk kita. Paham ya? Nah, itu tawassul yang disyariatkan. Nah, penyimpangan dalam perkara tawassul adalah ketika tawassul dimaknai dengan menjadikan perantara. Saya ada perantara saya dengan Allah. Nah, ini makna tawassul yang menyimpang, menjadikan perantara antara saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan saya berdoa, wahai wali fulan yang sudah meninggal, sampaikanlah hajatku kepada Allah. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena berarti dia berdoa kepada orang yang sudah mati. Itu satu contohnya. Ada lagi mengatakan, wahai wali fulan yang sudah meninggal, dengan kedudukanmu di sisi Allah, sampaikanlah doa saya kepada Allah bahwa saya ingin mendapatkan anak. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena berdoa dengan menyebutkan pangkat seseorang di hadapan Allah itu belum ada dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dia berdoa langsung kepada si wali itu, wahai wali fulan, berikan saya kekuatan. Tidak berdoa kepada Allah, tapi kata dia, hati saya kepada Allah. Bingung lah Bian? Nah, itu bang buahnya gitu. Wahai wali fulan, madad madad. Wahai wali fulan, berikan saya kekuatan. Dia tidak minta kepada Allah. Tidak minta kepada Allah. Dan ini nggak bisa dibohongkan. Siapa yang mendustakan ini berarti mendustakan fakta yang ada di lapangan. Orang datang ke kuburan wali yang sudah meninggal mengatakan, wahai wali fulan, madad madad. Wahai wali fulan, berikan saya kekuatan. Kata mereka, ini adalah sebenarnya hati kita minta kepada Allah. Ini tawassul saja. Artinya ini perantara. Untuk apa? Kami ini orangnya banyak dosa, tidak pantas mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merekalah yang pantas mengangkat tangan kepada Allah. Maka ketika kita minta kepada mereka, mereka nanti akan menyampaikan permintaan kita kepada Allah.
maka tidak. Kita katakan itulah perbuatan orang-orang musyrik di zaman dahulu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada perantara ini. Perantara ini kami anggap mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu saja mereka inginkan. Nah, ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Mereka yang tidak suka dengan dakwah sunnah berkata, membaca sirah Nabi di bulan Muharram atau di bulan Rajab boleh, tapi bila dibaca di bulan Maulid jadi bid'ah. Membaca Al-Quran di pasar, di kantor, di jalan hukumnya boleh, tapi bila dibaca di rumah kematian tiba-tiba hukumnya menjadi bid'ah. Mereka juga berkata, mengkhususkan larangan pada waktu dan tempat tertentu justru ini adalah bid'ah. Terbalik ini. Jadi kenapa memperingati hari kelahiran dengan membaca sejarah, mengkhususkannya, ya? Kalau seandainya tidak ada pengkhususan, silahkan saja. Mau bulan Rabiul Awal, mau bulan Muharram, mau bulan Safar, silahkan. Yang ada adalah pengkhususan. Enggak usah susah-susah deh jawab ini. Rasulullah SAW pernah mengerjakannya itu saja. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga pernah mengerjakannya enggak? Bahkan seluruh sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mana terakhir para tabi'ut tabi'in itu wafat, yang terakhir wafat 257 Hijriah, yang bernama Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi Al-Kufi. Tabi'ut tabi'in terakhir belum pernah mengerjakan. Imam yang 4 dalam kitab-kitab mereka, cari itu kitab-kitab kitab Imam Syafi'i, kemudian Musnad Imam Ahmad, cari itu. Tidak ada penyebutan al-ihtifal bi dzikril maulid. Tidak ada. Sudahlah, cukup, nggak usah dipaksa-paksain. Ya, cintai Nabi sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Buktikan cinta Nabi Muhammad SAW dengan mengerjakan sunnah Rasul SAW. Saya masih belum paham berdoa selain kepada selain Allah tentang makhluk yang disanggupi. Maksudnya apa? Misalkan saya katakan, wahai fulan, nih, saya minta ambilkan air kepada orang yang masih hidup. Nah, ini boleh. Bagaimana hukumnya menambah doa sesuai kebutuhan dalam sholat saat ruku, i'tidal, sujud, tasyahud awal? Maka jawabannya adalah, kalau saat ruku lebih utama mengagungkan Allah. Fa'ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Ketika ruku maka agungkan Allah dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Dan boleh berdoa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, seperti subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, boleh berdoa dengan doa ruku yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Adapun saat sujud, maka yang paling utama adalah bacaan dan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud, dan itu banyak. Di antaranya subhana rabbiyal a'la, kemudian subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, kemudian subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, kemudian Allahumma laka sajadtu wa ilaika anabtu, dan seterusnya. Bacaan doa. Kemudian doa Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu. Itu beliau baca saat sujud. Itu bacaan yang paling utama untuk dibaca. Nah, bolehkah nambah? Jawabannya adalah boleh nambah, tapi doanya dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita katakan dari Al-Quran, bukan berarti kita membaca Al-Quran, tetapi kita sedang berdoa, tapi doanya dari Al-Quran. Bolehkah nambah lain dengan bahasa Arab yang fasih? Maka jawabannya lebih baik dijauhi. Ya. Bolehkah nambah lain dengan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Banjar?
Maka jawabannya sebagian ulama membolehkan, tapi lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Kenapa sebagian ulama membolehkan? Karena Rasulullah SAW bersabda, liyatakhayyar minad du'a ma syaa. Hendaknya seseorang berdoa sesuai dengan kehendaknya. Nah, apa hukumnya mandi sholat Jumat? Hukumnya menurut jumhur ulama adalah sunnah. Jumhur ulama mengatakan apa? Sunnah. Tetapi sebagian ulama peneliti hukumnya wajib, dan yang lebih kuat sunnah. Ya, dan ini pendapat dari mazhab fikih yang 4. Wallahu a'lam. Karena sebagian sahabat pergi sholat Jumat tidak dalam keadaan mandi, ya, tetapi disunnahkan untuk mandi. Bagaimana menyikapi orang-orang yang ketika bersolawat sambil geleng-geleng, bahkan sampai joget-joget? Apabila dinasihati, mereka mengatakan tidak apa-apa. Ekspresi orang berbeda dalam mencintai Nabi. Yang penting niat dan hatinya. Ini yang dikatakan oleh Al-Fudail Ibn Iyad tadi. Harus ikhlas dan harus mutaba'ah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana posisi jari jemari yang benar pada saat takbir, mengangkat tangan, sujud, duduk di antara dua sujud, ruku, dirapatkan atau direnggangkan? Jawabannya, kalau saat takbiratul ihram biasa saja, tidak rapat, tidak renggang, tidak rapat, tapi biasa saja. Kalau saat sujud dirapatkan. Kalau saat duduk di antara dua sujud dirapatkan. Kalau ruku direnggangkan, yaitu dengan menggenggam lutut. Wallahu a'lam. Jika seorang yang aslinya seorang baik laki-laki, lalu dia mengubah kelaminnya kepada perempuan, setelah itu ia mendapat hidayah dan bertobat. Pertanyaan, bagaimana cara dia bertobat karena ia tidak bisa mengembalikan kelaminnya lagi? Dan bagaimanakah dia beribadah pada saat itu beribadah sebagai perempuan ataukah laki-laki? Dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan? Seluruh tubuhnya telah menjadi perempuan. Maka jawabannya, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Ya, kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah laki-laki. Mau dirubah bagaimanapun dia laki-laki asal hukumnya. Maka pada saat itu dia jika bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, meskipun yang sudah dipenggal tidak bisa lagi dikembalikan. Ya. Karena kan katanya tadi dirubah menjadi perempuan, berarti kemaluannya pun dirubah. Kalau sampai kemaluannya dirubah, maka berarti jika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa, meskipun masih ada bekas dosa yang sebelum bertobat. Seperti tato saja. Tato itu jika dia sanggup, dia hilangkan tatonya. Tetapi jika tidak mempunyai biaya atau menghilangkan tatonya itu berbahaya karena di daerah sensitif, misalkan di dekat mata, di dekat kemaluan, berbahaya terhadap kemaluannya atau alat-alat vitalnya, maka pada saat itu dibiarkan. Dan Allah Maha penerima taubat, Allah Maha luas rahmatnya. Ya. Adapun urusan fikih, air tidak masuk ke dalam kulit, maka itu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Ya. Nah, begitu juga tadi yang merubah dirinya. Maka asal dia bertobat dengan sebenar-benar tobat, Allah mengampuninya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya memotong habis jenggot? Ini haram dan termasuk dosa besar. Memotong habis jenggotnya. Di sana ada pemotongan itu bermacam-macam. Memotong habis, ada yang memotong segenggam di bawah genggamannya, ada yang memotong merapikannya. Maka memotong habis disebut oleh para ulama sebagai muslah. Muslah itu artinya mutilasi. Dan dia dosa besar karena menyerupakan diri dengan perempuan. Dan ini sepakat imam yang 4.
bahwa memotong habis jenggot, mencukur habis jenggot seperti menjadi perempuan, ini adalah dosa dan haram. Sepakat imam yang 4, tidak ada perbedaan pendapat. Mereka berbeda pendapat saat memotongnya karena terlalu panjang atau karena ingin merapikannya, itu berbeda pendapat mereka. Adapun mencukur habis, mereka sepakat itu haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu adalah muslah, mutilasi, dan menyerupakan diri dengan perempuan. Dan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyerupakan diri dengan perempuan. Dan sayangnya di zaman sekarang orang-orang yang menjadi publik figur di dalam dakwah memotong jenggotnya. Padahal itu diharamkan dan dosa besar dalam agama Islam. Nah, ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas pertanyaan-pertanyaannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.